tipes. Oh ya? Karena party terus kan waktu udah Luar biasa. udah selesai. Sama kayak aku. Iya. Tiap malam. Online, kadang-kadang online. Gue paling suka ngata-ngatain orang kalau udah kalah. Kalau lu nya kalah maksudnya? Nggak, kalau dianya kalah, iya. baru ini, look at my deck, gitu kan. Itu namanya deck kan. Toxic, udah menonton. Halo, Hai, saya Raditya Dika. saya Ariel Tatum dari Jakarta. Katanya kita di sini. Dari mana? Bukan maksudnya dari mana, dari film Dari ini. Jakarta sih. Memang di briefnya dari mana, Dari tapi mana? maksudnya Film dari catatan project apa harian gitu maksudnya. Menantu gitu. Sinting. Let's Hari go. ini kita mau main Versus. Soal pilkada nggak nih? Bukan kan? Kan dua kandidat. Siapa program paling bagus? Nggak? Enggak. Oh nggak. Versus juga itu. Benar sih. Oke, mulai statement pertama. Mhm. Jangan pacaran kelamaan, nanti cuma jagain jodoh orang. Setuju nggak? Ih, volkatif banget ini. Aku nggak setuju sih. Nggak Ntar setuju. dulu, tapi kelamaannya itu berapa lama? Namanya tuh kayak 4 tahun. 4 tahun kayak kelamaan sih. 2 tahun menurutku cukup nggak sih? Untuk kayak kita Ya. di bawah 5 tahun lah menurut aku. Masih oke lah untuk. Emang kalau di atas 5 tahun? Terlalu lama? Kak? Kamu Iya. berapa lama waktu itu pacaran? 5 tahun. Ya pokoknya di atas 5 tahun menurut aku harusnya. Hmm. Bahkan kalau misalnya dalam 2 tahun itu bisa kita compact untuk get to know each other. Hmm. Lihat kita compatibility kita sebagai pasangan. Kalau udah cocok menurut aku Betul. enggak sih. Yang paling penting adalah harus tahu gimana cara dia marah. Betul, cara dia marah ketika dia lagi not being the best version of themselves seperti apa, dan kita mau berkompromis atau tidak gitu lah. Goks. Jadi nggak setuju. Gak setuju. Oke. Next. Sayang sama diri sendiri dulu, baru sayang sama orang lain. Setuju. Boleh temanya orang tua atau parenting nggak? Kayak ini kayaknya terlalu muda deh. Saya tahun ini. Oh, parenting kan aku belum. Oh iya betul. Nggak apa-apa kita jawab. Tadi apa? Sayang sama diri sendiri dulu, baru sayang sama orang lain. Betul. Setuju dong. Setuju banget. Bagaimana kita bisa menyayangi orang lain? Kalau kita tidak bisa sayang dan peduli sama diri kita sendiri. Luar biasa. Kita kompak deh. Nice. Terus menurut kalian, Menurut aku sih belum. Belum. konsep berkorban demi orang lain tuh gimana? Kayak yang penting lo seneng dulu deh di belakangan. Tergantung konteks sih menurut aku. Konsep berkorban untuk orang lain. Kan setuju nggak setuju kan tadi ya? Tergantung. Maksudnya? Nah ini maksudnya kayak follow up question. Oh, Ah, ini follow up question. konsep berkorban untuk orang lain. Menurut kalian gimana? Adalah ketika kita mau berkompromi. Kompromi itu artinya kita tahu dua-duanya rugi tapi nggak apa-apa. Ya kalau aku tergantung apa ya, seberapa besar yang dikorbankan dan apa yang dikorbankan sih. Sepadan apa enggak sama apa tujuan dari berkorban Betul. itu. Itu sih. Kalau misalkan kita yang nggak happy tapi orang lain happy, gak apa-apa apa kayak Tetap tergantung konteksnya menurut aku. Kalau misalnya kayak major banget gitu, mungkin bisa. Ya Iya. itu dikompromis. Oke, next. Terakhir. Komedi lahir dari keresahan. Setuju atau tidak? Setuju lah, itu omongan gue bahkan. Itu emang enggak mau. Iya, komedi lahir dari keresahan. Setujunya kenapa? Setuju karena komedi adalah cara kita untuk melihat hal yang salah dalam hidup ini dengan sudut pandang yang bisa kita tertawakan sama-sama sih. Jadi emang harus dari keresahan. Sekarang kita sampai di segmen mitos atau fakta. Apakah itu mitos atau fakta? Betul, kita akan bongkar semuanya meskipun kita tidak ahli. Oke, pertama, mitos atau fakta? Raditya Dika cerita ada gangguan di rumah, kursi sering bunyi sendiri. Fakta. Mitos atau fakta? Ya buat gue fakta sih. Dan yang itu cerita ada pembantu gue juga, ada asisten rumah tangga juga. Menurut gue fakta, menurut gue. Tapi kalau suatu saat ada penjelasan logis atas itu semua, itu akan menjadi mitos. Tapi lo pernah manggil dukun gitu nggak sih? Manggil dukun.
Maksudnya kayak orang Gue ada 3 kali nyantet orang sih. Tapi bukan. Iya. Manggil dukun enggak sih? kayak orang pintar gitu. Lu juga bahasanya dulu. Bukan dukun. Iya. Orang pintar. Orang pintar. Pernah ada beberapa kali dari UI main ke rumah. Salah. Tapi Beda orang pinternya maksudnya. bukan. Orang Profesor ya, yang itu profesor. mengerti. Nggak sampai profesor, tapi Oh, iya. tapi cum laude dia. Pernah sih. Masih ada gangguannya. Sampai sekarang. Ya meskipun orang pintar itu udah berhitung, Ah, iya masih dong. Algoritma itu. enggak. Senang, bangga kamu dengan jokes itu. Lumayan sih. Tipis-tipis Lucu, aja. lucu. Jam-jam segini tipis aja. Oke, next. Mitos atau fakta, Ariel Tatum terakhir sakit umur 18 tahun. Kayaknya kita harus sama-sama sepakat apa arti mitos deh. Iya nggak sih? Hah? Kita main di terminologinya dulu kali ya. Mitos itu kan sebuah hal yang dipercayai sebuah masyarakat di tempat tertentu menjadi sebuah kebenaran kayak mitos yang nggak bisa dimaksud di dibuktikan. sini adalah mitos slang. Dalam konteks slangnya. Artinya adalah Misalnya kayak ya betul apa betul apa enggak? enggak? Ya, oh. Betul apa enggak? Ya. karena sekarang digunakan untuk itu juga. Betul, Konteks betul, mitos betul. atau Oh, slang. oh iya. Oh, ini bahasa ragam bahasa gaul. Betul, slang. Ah, itu cuma mitos, Bro, gitu ya? Kemarin dia ngajak gua jalan. Itu mitos. Oh, gitu pemakaiannya. Maaf, Iya. maaf. Saya jarang Pemakaian keluar rumah. Penggunaannya seperti itu sekarang. Maaf, maaf. Jarang keluar rumah. Pada konteks ini. Saya nggak pernah ke Boleh? Zodiac, nggak Boleh pernah kita ke Holy lanjutkan? Wings. Iya, oke, Oke. sip. Saya orang terus ya. Iya, nggak terlalu ngerti, maaf. Oke, mitos atau fakta tadi Ariel Tatum terakhir kali mendengar kursi. Enggak. Tadi Enggak. itu lu Bang. Iya. Hai, sorry ganggu bentar. Jadi 96% penonton itu belum subscribe. Jadi gue minta tolong banget. Lo subscribe semuanya, soalnya kita punya misi buat dapetin 100 subscriber sebelum Agustus. 100.000. 100.000? Iya, jadi tolong bantu kita. Udah lanjut lagi nonton. Bye-bye. Sakit umur 8 tahun. 18 tahun. Nggak mungkin lah. Orang sakit pasti tiap tahun ada. Betul, sebenarnya itu salah pertanyaannya. Aku pertama kali sakit seumur hidup umur 18 tahun. Hah, itu lebih aneh lagi. Itu absurd banget. Kok bisa? Karena- Sakit apa waktu itu? Tipes. Oh ya? Karena party terus kan waktu udah Luar udah biasa. selesai. Sama kayak aku. Iya. Tiap malam. Aku jadi dari aku kecil, mama aku tuh Jackpot. bener-bener kasih lifestyle yang sangat amat sehat, kayak Hebat banget suplemen, multivitamin segala macam gitu kan. Jadi ya makanku sehat dan lain-lain. Habis itu aku kuliah apartemen sendiri, terus kayak makannya ngaco, terus tidurnya ngaco. Baru terus sakit? aku kayak kuliah, terus aku party, abis itu 18 tahun aku masuk rumah sakit. Pertama kali sakit. Pertama kali masuk. Berarti cacar air nggak pernah? Nggak pernah sampai sekarang. Cacar bumi Sampai nggak detik pernah? ini. Kan ada air, ada bumi. Jadi setiap ada orang cacar air, aku panik karena aku belum pernah dan aku nggak punya waktu untuk cacar air di usia aku segini. Betul, itu hati-hati sih. Nggak Soalnya pernah bekasnya lama sembuhnya. at all, sakit apapun, 18 tahun pertama kali. Abis itu tiap tahun sakit lagi nggak? Enggak. Hebat ya Jarang. kamu ya? Nice. Jadi gara-gara aku sakit 18 tahun itu, terus kayak kolesterol aku tinggi banget, habis itu aku ganti lifestyle. Covid? Enggak lagi. Covid nggak pernah kena? Bisa ya? Ini aku lagi Covid nih. I'm very healthy. Enggak dong, I know enggak dong, it. enggak dong, enggak dong. Enggak dong. Oke, nice. Aku sakit bisa dihitung jari. Aku harus ngikutin kamu. Aku kemarin malam-malam jam 1 pagi makan ayam tepung. Ayam goreng tepung pakai nasi. Enggak sih. Aku harus ikutin kamu sih. Sebenarnya aku suka juga makan-makan kayak gitu, cuma bener-bener comparison-nya tuh sama makanan sehat aku kayak 15% gitu. Oh, Atau iya. 20 maksimal gitu. Tapi sisanya kayak aku bangun pola hidup yang sangat amat sehat gitu. Nice, Jadi mantap. balance. Nice. Oke, next. Mitos atau fakta, punya banyak koleksi Pokemon, Raditya Dika diledek anaknya. Anak apa? Anaknya. Punya koleksi Pokemon, aku sering diledek Oh, sama beneran? anak. Iya beneran. Serius? Kamu banyak juga itunya ya, Kak? Ketololan ya. Keabsurdannya. Apa? Kayak keabsurdannya gitu loh. Ini Apa kayak absurdnya? random facts. Apa absurd dia melihara Pokemon? Ngapain Mira? Ngumpulin Pokemon apa absurdnya? Di mana absurdnya Ariel Tatum? Emang banyak orang kayak gitu ya? Ya banyak lah. Oh ya, sorry. Banyak ya kan koleksi Pokemon? Laki-laki memang, maksudnya laki-laki memang. Tapi nggak yang 40 tahun juga kali ya. Bang, enggak banyak bang. Banyak ya. Gue belain bang, bang. Tapi aku punya satu keluarga yang koleksi itu sih, mobil-mobilan apa tuh yang lucu. Hot Wheels. Hot Wheels itu dan bener-bener nggak dibuka, kayak semua itu koleksi satu.
tembok gitu. Kayak gitu kali maksudnya. Iya, aku saking sukanya sama Pokemon, aku dikirimin kursi gambar Pokemon dari gemes Secret Lab karena tahu dia. Gemes banget, Iya. congratulations. Terus aku suka main kartu Pokemon, kayak sambil ribut gitu, kayak ini gue ngalahin lo gitu sama adik-adik. Suruh tahu Pokemon, Iya, udah, kamu nggak nggak? Oh, nggak. Sampai umur 40 Bang. Sampai sekarang masih. Main Pokemon. Kartu. TTCG, trading card game ya. Iya, tadi kan. Iya. Online, kadang-kadang online. Gue paling suka ngata-ngatain orang kalau udah kalah. Kalau lu nya kalah maksudnya. Nggak, kalau dianya Oh, kalah, kalah. baru ini, Iya. look at my deck gitu kan. Itu namanya deck kan. Toxic, udah bilang toxic. Toxic. Suka gue ledek-ledekin. Iya, bapak-bapak 40 tahun toxic. Iya. Di game anak-anak, betul. Betul. Kata-katanya juga anak SMP gitu. Betul, betul. Nggak tahu. Oke, Iya. next. Mitos atau fakta, ada tamu mengaku sempat stres kerja bareng Raditya Dika. Kalau kayak gitu semuanya udah pasti fakta. Iya dong, kamu coba. Iya, seharusnya kamu ngarang. Ada satu yang kamu karang. Jadi kita bisa tebak kan? Iya, itu tadi semua emang Kayak fakta. yang 18 tahun sakit itu lumayan kayak gitu maksud konteks. Oh iya, dia nge-twist dikit. Karena kamu sakitnya baru 18. Enggak, tapi kamu kan juga nggak tahu fakta itu. Jadi kamu bisa nebak itu mitos atau fakta. Benar, Itu kan benar, maksudnya. benar. Oh enggak. Maksudku adalah semua tadi itu fakta. Fakta semua kan dari I tadi see. kan? Iya. Iya. Tapi kan at least tadi kamu bisa menebak kan. Betul. Gitu. Atau kamu bilangnya, mitos apa fakta? Ariel Tatum dulu diculik alien. Terus pernah menikah dengan raja di Mars. Nah itu, wah itu fakta nggak ya gitu. Misalnya gitu. Itu fakta sih sebenarnya. Oh iya. Setelah sakit tipes ya. Justru pas lagi sakit Betul, tipes itu, betul. aku itu gak ada Betul. Karena kebetulan aku ambil dari headline artikel. Ya berarti fakta semua ini sampai belakang juga. Oh nggak juga. Ada yang di lebay-lebayin Betul. kan. Biasa. Jadi apa tadi pertanyaan? Sempet stres. Iya, dia kan Iya. pernah cerita. Betul. fakta. Di awal-awal. Terus, mitos atau fakta, Ariel Tatum pernah tulis jurnal untuk kenali diri sendiri. Pasti fakta pasti. Gak dia ada jurnal mood tau, ya kan? Iya betul. Aku punya satu aplikasi memang digital journal. Hari ini moodnya apa ya? Kalau Iya, nggak salah. Aku udah pernah ceritain ya? Kayak aku pernah lihat kamu share deh Ah gitu ya? di IG story. Iya. Iya. I do share that a lot. Oh, itu sudah fakta. Game JRPG jadi tipe favorit Raditya Dika. JRPG, JRPG. kamu tahu JRPG nggak? Iya lagi. Japanese role playing game. Jadi bermain pura-pura jadi orang tapi dari Jepang. Gamenya keluarnya. Itu video game biasanya konteksnya. Favorit apa Bang? Waduh, ini 3 jam ada nggak nih? Top 3 deh, top 3. Waduh macam-macam sih. Suikoden 2, Xenogears, apalagi tuh. Final Fantasy Tactics. Bener kata lu. Apa? Dia bilang, pasti Final Fantasy Tactics. Yang bener. Lu bro, lu juga suka? Gemes banget sih kalian. Anjir. Kayak gemes banget begitu kalian ngomongin game, muka kalian tuh semua langsung sumringah banget. Karena laki-laki hiburannya cuma Iya game. bener. Final Fantasy Tactics tuh gila ya bro ya. Itu zaman gua SMP, lu apa SD berarti? SD paling zaman kita saat. Itu ceritanya tuh soal politik. Beneran, ya kan? Iya. Ivaris kan? Ivaris. Nama kerajaannya. Waktu itu kamu ceritain ke aku suruh main bukan sih? Oh, beda lagi kayaknya. Beda lagi ya? Beda lagi. Kayak di Jepang juga gitu. Lupa. Tapi ini beda lagi. Gua lagi suka main ini game-game Jepang yang lucu-lucu gitu loh. Yang kayak Genshin. Yang gara-gara aku suka LA Noir, terus kamu bilang, oh ada satu game di kamu. Oh, bukan. Itu komik ya, yang kamu suruh aku baca. Aku lupa lagi. Apalagi aku Oke. pengen. Ada game baru Bang, Tarislan. Main nggak? Bang? Apa? Tarislan namanya. Baru launching minggu lalu. Ntar coba deh. Nggak tahu. Apa namanya? RPG juga gitu. Tarislan. Oh nggak tahu. Ntar gue lihat deh. Gue lagi main Elden Ring lagi. Iya, intro. Gara-gara DLC-nya kan. Iya, baru. Gue ngulang bro dari awal bro. Gue nggak lanjutin karakter gue kan. Kalau karakter gue tinggal lanjut DLC. Iya. Bodoh gue ulang dari. Ini kalian mau kita tinggal aja? Ya, kita Nggak apa-apa loh. Kita ganti obrolan. Lucu banget, bener-bener semua langsung bahagia. Seru banget. Lanjut. Terakhir, mitos atau fakta, Ariel Tatum siap tinggalkan panggung hiburan jika menikah. Nih, nah ini bagus nih. Coba ya. Aku coba menelusuri Menurut kamu? pertemanan kita selama ini. Kita udah kayak berapa bulan Kita nih? ngobrol. Hampir setahun nih Betul. Siap ya, tapi ini masalahnya siap ya, bukan akan kan? Siap. Siap meninggalkan panggung hiburan jika menikah ya. Jika
Kamu berhubungan Panggung sama ya. aku. Kamu pikirin yang bener, Kak. Coba ya. Tidak. Betul. Lah, tidak apa betul nih? Ya betul dengan Tidak. jawaban kamu. Oh Tidak. iya. Karena seorang seniman kalau nggak dapet ininya apa penyalurannya stres tau. Mati. Ya, sama aja dia mematikan aku ketika aku masih hidup. Iya. Tapi kok itu bisa ada berita itu? Iya, dari mana? Iya banyak banget artikel. Serius? Katanya kamu siap gitu. 6 artikel 6 artikel bilang Ariel Tatum siap. 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 Nah lo. Ya. Oh mungkin itu Siap. maksudnya. Mungkin itu. Iya iya. Iya enggak sih? Itu aku juga Salah, nggak salah tahu kutip orang berarti. ada yang bikin artikel itu. Ini yang kita bilang, kadang tuh artikel tuh banyak arah-arah ya. Betul sih, kayak aku tiba-tiba pindah Hindu, nanti Nah, aku tiba-tiba pindah Iya, Buddha. banyak banget. Oh ya. Dibilang kamu pindah Hindu. Iya, pindah Padahal Hindu, Buddha. pindah Buddha. Padahal Buddha. Anyway, Oke. Kita sampai di Kane, kata netizen. sebutin aja dari tadi semua openingnya. Hah, Aku kamu dari nggak kebagian ya? maaf, aku dari nggak kebagian. Oh iya iya iya. Oke maaf Oh, maaf. kita ulang. Satu, Kita dua, ulang ya. tiga. Iya iya. Kita boleh di. Ngambek ceritanya. Oh gitu. Udah. Silent Udah ya, treatment. thanks. Mari. Ayo Kane, let's go Kane. Sering-sering. Aku bacain ya, yang kamu. Iya. Produsernya juga ya. Dari Mas Salek. Raditya Dika kalau bikin cerpen galau emang gak ada obat dari dulu. Dengerin cerpen buat nemenin tidur lagi. Kita disuruh ngapain ini? Respon. Jadi ya aja respon. Oh, Kayaknya makasih Mas Salek. responnya. Gue apapun yang terjadi gue biasa aja soalnya. Enggak, tapi aku mau nanyain sesuatu. Kamu kan sekarang syukurnya udah happily married with kids kan? Tapi kan aku setuju kayak kamu kalau bikin cerpen galau, cerita-cerita yang absurd dan menyedihkan itu kan kamu selama ini jadi kayak specialty kamu kan? Dulu Sejak kamu iya. nikah kamu tetap melakukan itu nggak? Aku terakhir bikin 3 cerpen, 3-3 sedih sih. Oh gitu? Inspired by people around you? Iya, By your past experience apa gimana? Enggak, dari sekeliling. Okay, that's Datang ke nice. pemakaman teman gitu-gitu. Tahu nggak sih kayak Bener nggak? ini umur-umur sekarang Bener nggak? apa Oh, bener kamu nggak tuh? bercanda? Bener. Oh, sorry. Iya bener. Jadi pulang dari pemakaman teman, kayak gue harus cerita soal yang kayak gini-gini nih, gitu. Oh, I see. Oke. Karena ya maksudnya kita butuh penyaluran kan. Justru karena hidup bahagia. Jadi kita mencari ruang untuk berekspresi hal-hal yang lebih dalam dan sedih di tempat lain, which is di dunia yang aku ciptakan nih. That's nice. Iya kan? Oke. Soalnya ya karena kan hidupnya udah happy. Amin. Gitu. Next. Ariel Tatum, kenapa berhenti nyanyi ya? Padahal suara dia bagus banget pas duet sama Ari Lasso, masih ada di playlist gue. Sebenarnya nggak ya berhenti dalam konteks bikin album sih, cuma kebetulan masih ada banyak project nyanyi di film-film kayak ngisi soundtracknya, terus ada kayak film musikal dan lain-lain. Apa ngomong sama dia? Sre Aksandre. Ya, jadi kalau untuk album memang belum ada rencana sampai sekarang, cuma masih nyanyi kok di film. Oh kamu suka nyanyi juga ternyata ya? Aku juga suka nyanyi, Aku tahu lo masuk. tapi jelek banget sih. Iya. Ya, bisa you can practice. You can always practice. Oke. Kamu kan tahu nada soalnya, main musik. Nada sih tahu ya. Oke. Bejir. itu apa sih? Nggak tahu nih. Bejir itu apa sih? Harus ngomong. Anjir tuh kayak anjir, tapi kan kepleset gitu ceritanya dibuat ya. Oh. Gen Z things lah, Gen Z things. Oh, oke. Kecil. Bejir berarti introvertnya Bang Radit sama Ariel pun beda ya, weke. Memang Bang Radit sangat spesial. Mungkin Bang Radit sudah sampai di level tertinggi introvert. Tapi gue nggak dibilang introvert sama Ariel, dibilangnya Weird. aneh aja. Mungkin Karena itu. menurut aku kayak enggak bener. Kemarin itu aku lagi kebawa emosi aja katain kamu. Kamu emang another level of introvert Kamu pernah ini nggak? menurut aku. Range Market, mau belanja di Range Market Kemang. Turun dari mobil, ngelihat di dalam ada banyak orang. Terus nggak jadi. Terus naik mobil lagi pulang. Dulu aku kayak gitu sih Kak. Iya, Tapi abis itu aku banget. Makanya aku sebenarnya ngerti kamu. Memang karena aku sebenarnya level introvert kita mungkin sama. Cuma aku memang kayak encourage
aku memilih untuk jadi introvert yang bisa jadi extrovert. Aku memilih untuk bisa switch itu betul untuk kebutuhan kerja aku gitu. Bener. Jadi makin lama aku makin mengasah diri aku untuk membuat diri aku nyaman di tempat-tempat yang dulu aku nggak nyaman, tapi tanpa memaksakan berlebihan ya. Makanya kenapa hari Minggu aku selalu off untuk recharge my energy gitu. Jadi aku kayak membuat pola itu. Aku nggak mau kayak dibikin inconvenient sama introvert aku itu. Betul. Nice tuh. Mau bertanya, kalau kalian berdua kan introvert berikan orang tua. Terus pekerjaan kalian itu kan mengharuskan kalian untuk berkomunikasi sama orang lain, ketemu orang mulu segala macam, which is draining pasti. That is true. Itu butuh waktu berapa lama buat recharge kayak? Karena kita juga ada temennya kayak, dia baru ngomong sama 2 orang dalam 1 hari, udah harus tidur, diem. Gak bisa. Kalau kalian gimana? Gue sih pasti tidur sih. Kemarin ada acara di rumah, temannya anak-anak gue main, ada 12 orang gitu, udah chaos banget tuh. Begitu mereka pulang tidurnya di sofa. Waktu lebaran tidur di rumah saudara. Karena banyak banget, pusing banget. Iya, ya paling jadinya langsung tidur aja sih. Capek banget. Kamu gimana? Kalau aku cari polanya sih, cari pola dan kenalin aba-aba ketika aku udah mau burn out tuh. Terus belajar cara self-soothe atau nenangin diri sendiri ketika aku ada di kondisi-kondisi atau situasi yang nggak memungkinkan aku untuk tiba-tiba shutdown gitu. Betul. Jadi ketika aku tahu, oh ini udah ada rambu-rambu kuning nih, bentar lagi mau ke merah gitu kan. Aku tahu itu sendiri, lama-lama aku melatih itu untuk bisa misalnya salah satu self-soothe dengan kayak meditasi sebentar 10 menit ketika aku lagi di lokasi dan memang lagi nggak bisa banget untuk tiba-tiba pulang gitu. Terus ya itu yang tadi aku bilang, kayak aku setiap hari Minggu tuh bener-bener aku berlakukan nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah ngelakuin hal-hal hobi aku sambil aku nge-recharge energi untuk throughout the week lagi. Ketika midweek aku stres banget, ya aku acknowledge itu, aku mencoba menenangkan diri dengan cara-cara yang lain sambil kayak janji ke diri aku bahwa kayak diri aku, soalnya tubuh aku lama-lama adapting. Iya, beradaptasi ya. Dia akan kayak bertahan karena dia tahu nanti hari Minggu kita istirahat gitu. Iya. Tapi ya nggak boleh mengkhianati diri sendiri, harus selalu istirahat hari Minggu. Benar. Tapi kalau kayak gini kan sebenarnya kan ini rame juga ya, ruangannya kecil, rame, ada 5 orang. Tapi karena ini kita harus syuting, gue sih yakin gue nggak akan tidur kalau misalnya kita lagi ngobrol. Lucu juga sih bang. Ya, dia lagi shutdown lagi recharge. Itu dia. Tidur dia kan berusaha. Tapi lucu banget sih lagi ngobrol-ngobrol. Bentar gue tidur dulu gitu. Kayak recharge. Iya. Terus 5 menit. Maksudnya tadi itu. Enggak, maksud aku beneran ya. Oh iya, oke, iya. Mau ke jok itu doang. Iya. Next. Agak panjang. Ayu Stipe dari Ariel Tatum, kita bisa belajar bahwa keistimewaan dari semua kehidupan adalah jadilah dirimu sendiri. Nikmati hidupmu tanpa menyakiti orang lain. Nice. Ini konteksnya apa ini? Kamu Aku juga ngapain tahu nih? ini. 2021 apa yang kamu lakuin? Nggak tahu. Mungkin karena dari Oktober 2019 tuh aku aktif bikin gerakan kampanye kesehatan mental kan. Oh iya betul. Jadi kayaknya mungkin habis dari acara itu atau gimana. Nice. Boleh. Yusti. Ini tweet baik ya berarti ya. Lanjut ya. Harapannya yang aneh-aneh. Dulu Bang Dika emang nggak mau nikah orangnya, makanya isi filmnya ternyata cinta-cintaan yang gitu-gitu semua. Tapi nyes banget lihat Chonjing ini. Oh ini kayak aku. Kapan? Aku lagi ada show, terus aku kalau nggak salah ya aku udah lupa. Kalau nggak salah nih soal nyesel nggak nikah lebih awal. Soalnya ketemu anaknya jadi lebih lama. Antara itu atau kayak kenapa ngelamar Anissa deh. Intinya apa? Intinya pokoknya menceritakan waktu itu nggak mau nikah. Kak Nisa 5 tahun pokoknya. Oh ya tahu. Ini soal waktu itu kan nggak mau nikah, tapi suatu saat aku mikir kayak 5 tahun ini nggak pernah 5 tahun itu sama Anissa bahagia mulu. Kenapa nggak selamanya dibikin selamanya aja? Kalau cuma 5 tahun aja udah bahagia, kenapa nggak selamanya aja? Kalau nggak salah itu deh. Gemes banget sih. Ya aku ngomong ini karena ada Anissa di penonton. Enggak itu enggak ya. Nah, dia sebagai itu kalau nggak Anissa. Ya gitulah. Gemes. Ariel Tatum tarik benang nggak ya? Apa diet sama yoga doang? Tarik benang tuh apa sih? Yang bener-bener literally masukin benang terus ditarik ke muka gitu. Oke. Enggak sih, aku belum pernah cobain. Aku juga nggak against apapun itu cosmetic procedure. Menurut aku kayak ini bisa aja orang mau tarik benang bebas. Cuma aku nggak tarik benang. Aku
ya seperti yang tadi aku bilang, aku punya pola hidup yang sehat gitu. Iya, Bukan iya. melakukan sebuah diet, tapi menjadikan diet sehat itu adalah pola hidup aku. Lifestyle ya, bener. Sama yoga kan. Berarti emang selalu yoga itu tiap minggu ya? Setiap hari sih Kak. Oh, Kayak tiap setiap hari. hari tuh aku pasti stretching, aku pasti meditate, aku pasti mencoba makan makanan yang Sehat-sehat ya? bernutrisi, yang memang Iya, iya. kasih aku energi yang positif. Kalau tarik benang, aku waktu itu Kamu kan, aku nggak pernah, cuman Agustus waktu itu sempat sekali sih. kamu bukannya abis ini operasi hidung nanti? Enggak sih. Ya aku mau nambah 4 hidung sih. 1, 2, 3, 4 sini ya. Tadi itu tarik nggak pernah tarik benang, tapi Agustus sekali. Agustus pernah. Ya iya, thank you bro. Thank you bro. Thank you. Thank you. Tarik tambang, nice bro. Tadi gue udah mencoba tuh, kayak ada yang nyambut nggak gitu. Pantes muka kamu yang kayak Iya. ambil kayak Tolong sweeping please, the room gitu. ada bantuin yang dong. nggak? Ini belum dibaca. Maaf. Dari Raditya Dika masih jomblo sampai udah punya anak, belum selesai juga skripsi saya. Ya Allah. Kerjain. Rizky. Udah. Ariel Tatum bukan tipe gue banget, tapi entah kenapa akhir-akhir ini ngeliat dia di video Raditya Dika tuh personality kayak bagus banget. Kapan kamu masuk video aku? Cuma 2 kali doang kayaknya. Yang di Indi sama ya. Vibes cewek pengertian yang bakalan jadi supporter yang baik buat pasangannya kelak. Amin. Aku nggak tahu mau respon apaan itu. Nice. Ya siapa tahu Nemo sama Ariel bisa kenalan. Mungkin maksud dia kayak sebenarnya aku banyak orang yang komen, aduh nyangkut. Orang banyak komen pas lihat dari video kamu, orang berkata kayak aku lucu. Yang mana Dari sih kira video yang kelak. mana? Di Indi ya? Di Andy kayaknya. Oh di Indi. Soalnya kayak ada yang nge-tag aku video di Andy kita gitu. Oh ya, karena emang lucu kamu di video itu jadi Diana. Ya mungkin aku nggak pernah punya kesempatan untuk Memperlihatkan. nggak memperlihatkan sisi aku yang itu kali, jadi orang-orang kaget gitu. Jadi Iya, makasih udah unlock Nice, mantap. another personality of mine. online. Bener ya kata Raditya Dika, menikahlah atau carilah pasangan yang emang bener-bener lo mau. Tapi masalahnya nggak semua orang yang lo pilih itu mau sama lo juga. Ouch. Mel, sabarin Mel, it's okay, you'll find the one. Iya, pasti ada lah Mel. Oh, Promo film catatan menantu Sinting. Jangan dibaca ya. Ya, kalau kalian mau lihat semua tweet itu di layar lebar. Enggak, Oh, nggak ada ya? Itu nggak di Iya, jangan lupa nonton film kami catatan harian menantu Sinting. 18 Juli 2024. Terima kasih. Udah nih, kelar nih. Thank you.